Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu. Ilham, tolong dipimpin doanya. Siap, gerak, duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Memang kalau nggak pada masuk, Padil sama itu Aditya sakit. Ya udah lah kalau sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ya. Ada yang tahu nggak apa itu sains? Apa itu sains? Apa saya? Lihat. Yang keras suaranya. Sains itu sama artinya dengan ilmu pengetahuan alam, ya. Dimana ilmu pengetahuan alam itu mempelajari tentang gejala alam, ya, yang ada di muka bumi ini. Kemudian selain itu, apa cabang-cabang ilmu sains? Ayo, cabang-cabang ilmu sains ada yang tahu nggak? Apa nomor? Fisika, terus kimia. Itu adalah beberapa cabang ilmu sains. Oke, kita coba ini ya. Ibu akan menampilkan video. Coba diperhatikan, kemudian dipahami ya. Itu sains sebenarnya? Sadarkah kalian bahwa sains ada di mana-mana? Seperti bagaimana api bisa melepaskan panas, lalu bagaimana lampu pijar bisa menghasilkan cahaya? Nah, jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas, maka sains terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan biologi terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, seperti zoologi yang mempelajari tentang hewan, botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari mengenai serangga, dan masih banyak lagi. Kemudian cabang ilmu sains yang kedua adalah fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Nah, ini ada soal ya. Si Ibu sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak pada unta. Cabang ilmu apakah yang dipelajari si Ibu? Dari cabang-cabang ilmu yang tadi sudah ditayangkan di video, coba ada yang tahu nggak si Ibu itu sedang mempelajari ilmu apa? Nah, demikian pembahasan materi kita. Nah, itu ya pembahasan kita. Yang pertama tadi apa? Sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan alam dan cabang-cabangnya ada berapa tadi? Ada banyak ya. Ada biologi, apa? Fisika, ya, astronomi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selain itu kita belajar tentang alat-alat IPA. Jadi situ ada apa tadi? Ada mikroskop, ada apa? Tabung reaksi, ya. Ya. Oke, setelah kalian pahami itu, kita akan mencoba latihan ya. Coba kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ibu akan membuat 2 kelompok aja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Sipa, Hani, Umayro, dan Amel. Silakan pindah ke sana, Amel. Bawa kursinya 1. Kemudian kelompok 2 itu ada Ilham ya. Ilham, Sugiarto, Evan, dan Aditya. Ini nanti silahkan ditulis jawabannya ya. Ya, itu
kamu tulis kelompoknya, kemudian tanggalnya, kemudian baca penunjuknya, kemudian ini materi singkatnya, kemudian yang E ya, silakan kalian kerjakan yang E. Satu, saya sebagai proses, kemudian saya sebagai singkat, dan saya sebagai produk ya. Nah itu silakan kalian cari di buku ya, atau bisa mungkin menggunakan HP kalian, apa namanya, browsing ya. Itu ada mengamati, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan ya. Didiskusikan bersama temennya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ayo, apa ada yang ini tulisannya? Ini ditulis nama. Udah selesai. Sekarang dipresentasikan ke depan. Ayo, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab misalnya. Kami dari kelompok 1 ingin menghasilkan diskusi kelompok kami. Bagaimana kelompok sangat melakukan eksperimen. 3. Saya sebagai produk saya kata contoh. Saya berdiri pada suhu 100 derajat Celcius. Konsep perubahan wujud cair tugas hukum. Dari hasil diskusi kalian bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagai peneliti atau sebagai saintis itu harus memiliki sikap jujur ya, kemudian rasa ingin tahu dan kerjasama. Jadi seorang saintis itu harus bersikap jujur. Maksudnya apa? Harus menuliskan sesuai fakta ya, jangan menuliskan sesuatu tidak berdasarkan fakta. Kemudian yang rasa ingin tahu, jadi seorang saintis itu harus memiliki rasa ingin tahu. Karena kalau tidak memiliki rasa ingin tahu, kita tidak akan pernah belajar ya. Kemudian kerjasama. Jadi dalam melakukan penelitian, saintis itu harus bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa bekerja sendiri ya. Oke. Kemudian sifat produk ya, semua itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang produknya itu ada air yang mendidih ya. Air mendidih itu apa? Prosesnya apa? Kita masak air ya. Masak air bisa, kemudian air dipanaskan di terik matahari bisa ya. Nah, yang sesuai dengan ini itu merupakan konsep perubahan wujud ya, dari cair ke gas. Jadi kalau kita masak air atau kita memanaskan air ya, baik itu di panci ataupun di botol dipanaskan, itu yang tadinya benda cair menjadi benda gas ya. Nah ini hukumnya itu kita menggunakan hukum Archimedes ya, dimana ini hukum Archimedes itu tekanan menentukan hasil arah ya. Kemudian yang bisa kita gunakan adalah termometer dan kompor listrik ya. Kalau kita menggunakan masak air, kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Oke, dari materi ini kita sudah belajar tentang apa? Sains. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan alam. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan? Bisa. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah kita cukupkan sampai di sini. Kita nanti lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengukuran ya. Sebelum kita pulang silakan berdoa. Ayo Ilham. Ya, berat. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillah.